Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Amanda, jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Umrah dengan NIM 180254243022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Teknologi Aquaculture. Di dalam video ini saya akan memaparkan tentang proses pembuatan lingkungan 3 dimensi, di mana saya akan meletakkan dari bak, kolam, tambak, rakit, tonggak, kandang, keramba jaring apung, dan keramba jaring tancap di sekitar denah Pulau Penyengat. Silakan disimak ya teman, dan saya akan menjelaskannya di akhir video. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya buat dan mengapa saya meletakkannya di area itu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bak. Jenis bak yang saya buat ini adalah bak induk, bak pengeraman, bak penetasan telur yang berisi ikan kerapu kertang, serta bak kultur pakan alami yang diisi dengan rotifera. Mengapa saya letakkan bak itu di atas daratan? Karena bak ini sudah dirancang sesuai dengan tingkah laku ikan. Keuntungan lain yang kita dapatkan adalah pertumbuhan ikan bisa kita kontrol sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari pakan dan kualitas air yang tetap terjaga. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kolam.
Jenis kolam yang saya buat ini adalah kolam beton, kolam terpal, dan kolam semi tertutup. Mengapa saya letakkan kolam tersebut di atas tanah? Karena kita juga harus mengingat kegunaan kolam itu sendiri seperti apa. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, kolam tradisional. Kolam yang digunakan adalah kolam yang terbuat dari tanah. Yang kedua, semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya ini terbuat dari tanah. Yang ketiga, kolam intensif. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Organisme yang biasa dipelihara di dalam kolam ada banyak. Contohnya seperti lele, nila, mujair, dan gurame. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tambak. Mengapa saya meletakkan tambak di pantai dekat hutan mangrove? Itu karena tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah ikan, udang, dan kerang. Yang keempat, rakit apung. Rakit apung dipergunakan untuk budidaya rumput laut. Rakit apung ini saya letakkan di dekat pinggiran tubir di atas karang. Hal ini karena kita perlu mempertimbangkan mengenai kondisi oseanografis dan sosial ekonomi penduduk sekitar. Contohnya saja kualitas air, kedalaman perairan, pasang surut, dan lain-lain. Yang kelima, tonggak pancang. Tonggak pancang dalam budidaya kerang hijau ini saya letakkan dekat pertengahan antara tubir dan pantai. Karena lokasinya cukup terlindung dari arus kencang dan tidak memiliki kadar garam yang tinggi. Dan usahakan lokasi ini mempunyai dasar perairan yang berlumpur hingga berpasir untuk memudahkan kerang hijau mendapatkan unsur hara dan zat makanan dalam perkembangbiakannya. Yang keenam, kandang. Untuk kandang ini sendiri sebenarnya bebas diletakkan di mana saja, asal kita tidak melupakan prinsip kandang itu sendiri. Kandang yaitu bagian bawahnya harus berada di dasar perairan dan bagian atasnya lebih tinggi dari permukaan air. Organisme yang sering dibudidayakan adalah bulu babi. Yang ketujuh, KJA atau keramba jaring apung. KJA ini saya letakkan di lepas tubir dan di tempat yang dalam. Hal ini bertujuan untuk apabila surut terjauh, airnya tidak kering. Dan organisme yang bisa dibudidayakan di KJA ini contohnya saja seperti ikan kerapu, bawal bintang, dan ikan kakap putih. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah KJT atau keramba jaring tancap. KJT ini bisa diletakkan dimanapun yang kita mau, asalkan tetap memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu debit air dan arus air pada kolam atau rawa tersebut harus maksimal. Yang kedua, peletakan jaring tancap sebaiknya di daerah yang berarus kecil dan dalam. Keramba jaring tancap sebaiknya diletakkan pada kedalaman idealnya 60-70 cm. Contoh ikan yang bisa dibudidayakan adalah ikan mas, nila, patin, lele, bawal, betutu, dan ikan-ikan air tawar lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.